Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film yang rilis pada tahun 2017, yaitu dari sebuah film yang berjudul The Wall. Film kita kali ini berlatarkan di Perang Irak yang menceritakan sniper Amerika bernama Matthews bersama temannya Ice yang terpojok oleh sniper musuh di posisi yang tidak menguntungkan. Yang paling mengerikan adalah mereka hanya mampu berlindung dan bertahan di balik sebelah dinding yang sudah usang. Sniper Irak tersebut ternyata bukan sniper biasa. Dia adalah Juba, seorang legenda sniper Irak yang terkenal mematikan dan mempunyai keterampilan tinggi. Apakah mereka berdua berhasil selamat dan menemukan di mana posisi sniper itu? Daripada penasaran, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini berawal di tahun 2007 di saat perang Amerika dan Irak telah dikatakan usai. Namun siapa yang menduga bahwa di hari yang sama dua orang tentara Amerika yaitu Ace dan Matthews masih terjebak di area perang. Mereka di sini ditugaskan untuk menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi jaringan pipa. Di sana pun terlihat beberapa korban telah mati dengan keadaan tertembak di kepala. Selama kurang lebih 20 jam menunggu, Matthews yang merasakan keadaan sudah aman mulai mengusulkan kepada Ice untuk menghampiri korban dan mengambil radio yang ada di sana. Awalnya Ice pun tidak setuju dan lebih menyarankan agar Matt menunggu lebih lama lagi. Apalagi Ice pernah mendengar kalau Irak mempunyai sniper hebat yang bernama Juba yang mungkin saja korban-korban itu adalah ulahnya. Namun karena tidak ada juga pergerakan dan agar mereka bisa cepat kembali ke pangkalan, akhirnya Matt pun memaksa pergi sendirian. Ice yang masih berada di tempat persembunyiannya tampak mengawasi gerak-gerik si Matt. Bahkan sesekali tindakan konyol Matt membuat Ice tertawa menyaksikannya. Namun tiba-tiba candaan itu seketika sirna saat sebuah tembakan musuh langsung bersarang di tubuh Matthews. Oh, there we go. There it is. I think your tampon just fell out. Oh yeah, there it is. I got eyes on your ass. Oh, shake that booty. Oh, yeah. Ice yang menyaksikan hal tidak terduga itu tentu saja terkejut dan panik. Maka dengan segera ia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan bergegas untuk menolong si Matt. Tidak disangka beberapa tembakan juga mulai mengarah kepadanya. Bahkan salah satu tembakan tepat mengenai kaki kanannya. Akhirnya, ia pun tak bisa berbuat banyak selain terpaksa meninggalkan Matt dan memilih bersembunyi di balik dinding usang yang berada di area itu. Dalam keadaan kesakitan, Ace pun segera menghubungi kantor pusat dengan bantuan sebuah radio yang dibawanya. Namun sangat disayangkan, radio yang akan digunakan itu ternyata antenanya rusak akibat tembakan dari sniper tadi. Saat sedang kebingungan, Matt yang telah terluka menanyakan kepada Ace tentang posisi sniper itu. Ia pun berencana untuk menembaknya langsung dengan satu tembakan. Ice yang memang tidak tahu posisinya di mana akhirnya menyuruh Matt agar tidak melakukan niatnya tersebut. Karena resikonya bisa saja Matt yang malah mati duluan. Dalam keadaan masih menahan sakit karena luka di lututnya yang sangat parah bahkan terus mengucurkan darah, Ice pun mencoba mencari tahu letak di mana sniper itu dengan cara melubangi dinding untuk menempatkan teropong di sana. Dan saat Ice telah siap dengan teropongnya, Matt sendiri ternyata keburu pingsan. Ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Setelah itu, Ice pun memutuskan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lututnya dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun karena memang ia terlalu banyak kehilangan darah, Ice pun akhirnya pingsan di sana. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Ice tiba-tiba tersadar saat seseorang menghubunginya lewat radio lokal miliknya yang menanyakan tentang statusnya. Ia pun lantas memberitahukan kejadian yang terjadi di mana mereka berdua terluka dan telah disudutkan oleh sniper musuh. Dan setelah itu ia juga meminta agar segera dievakuasi. Untuk memastikan lokasinya di radar, orang itu pun menyuruh Ice untuk berdiri dan menembakkan pistolnya ke atas.
Ice yang merasa itu adalah tindakan konyol yang mana si sniper musuh bisa saja menembaknya, memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Di saat pembicaraan itu, ada suatu hal yang membuat Ice curiga di mana orang tersebut salah menyebut pangkatnya. Kecurigaan itu tidak henti di situ saja. Apalagi saat ia mulai sadar dengan aksen orang di radio itu yang terdengar bukan asli Amerika. Dan akhirnya terbongkarlah semuanya. Orang yang di radio itu bukanlah pihak Amerika, melainkan adalah sniper yang telah berhasil menembak dan melumpuhkan mereka berdua. Mengetahui kalau sudah dipermainkan, Ice pun mulai mengacuhkan perbincangan itu dan memilih untuk mulai mencoba menggunakan kembali radionya. Namun sniper itu mengancam akan menembak kepala Matt jika Ice menghindar dari pembicaraan. Dan akhirnya tidak ada pilihan lain selain mulai mendengar dan mengobrol dengannya. Di tengah obrolan itu, Ice pun kembali memperbesar lubang di dinding untuk melihat keberadaan di mana posisi sniper itu. Ia bahkan sampai menghitung letak jarak dari tembakan yang telah dilepaskannya. Sebenarnya sniper itu berbicara ramah dan hanya ingin mengobrol untuk berkenalan. Ia pun mengutarakan kalau dirinya adalah seorang warga biasa. Namun Ice yang sadar bahwa itu adalah musuh tentu tak ingin percaya begitu saja. Ice juga akhirnya ikut mengarang tentang latar belakang dirinya. Dan selanjutnya sniper pun akhirnya menjelaskan bahwa dari kejauhan sana ia bisa menembak dengan tepat sasaran. Terbukti dari pemancar radio yang memang sengaja ditembak serta tempat air yang sengaja ditembak agar Ice kehausan. Belum cukup sampai di situ. Ice juga kemudian mendapat alasan tentang kenapa dirinya tak langsung dibunuh saat keluar dari persembunyian. Semua itu agar Ice kehabisan darah dan mati secara perlahan. Semua penuturan itu membuat Ice semakin marah dan habis kesabarannya. Dalam keadaan yang sangat jengkel, ia pun diam-diam mulai memperkirakan sisa peluru termasuk senjata yang digunakannya. Dan untuk lebih memastikan, Ice pun memancing pria tersebut dengan menyebutkan senjata yang dipakainya. Namun sniper itu bukan orang bodoh dan memilih berbohong mengenai senjata yang digunakannya. Di sela-sela obrolan itu, Ice pun sedikit mendengar kalau ada gesekan seng. Dan setelah dilihat menggunakan teropongnya, kemungkinan besar dia bersembunyi di area tumpukan limbah yang ada di sana. Di sini Ice juga mulai menyimpulkan kalau dia adalah Juba, seorang legenda sniper Irak yang sangat mematikan, yang pernah berhasil membunuh 75 tentara Amerika tanpa ketahuan dari mana ia melakukan tembakan. Untuk memastikan kalau Juba berada di tumpukan limbah itu, akhirnya Ice pun berencana membuat target palsu agar nantinya ia bisa melihat kilatan peluru yang berasal dari sana. Namun sayang sekali helm yang digunakan sebagai target pengalihan itu malah terjatuh dan Juba pun tertawa bahkan sampai meledeknya. Untuk kedua kalinya Ice pun kembali pingsan dan tiupan angin kencang membuatnya kembali tersadar. Dengan keadaan tersebut, Ice pun memutuskan untuk mengambil radio yang berada tidak jauh darinya. Tiupan angin yang kencang dapat ia manfaatkan sehingga pandangan Juba sedikit terganggu. Dan dengan cukup sulit, Ice pun akhirnya bisa mengambil salah satu ransel dan juga bahkan radionya. Beberapa tembakan pun sempat menyasar ke arahnya. Namun seperti biasa ternyata Juba hanya menggertak. Dan Ice pun beruntung akhirnya ia menemukan sisa air minum dari dalam ransel dan mulai meminumnya. Belum sempat ia menyelesaikan minumnya, Ice pun kembali panik saat tembakan musuh berhasil menjembol dinding di sampingnya. Bahkan lagi-lagi si Juba pun mulai mengatakan bahwa tembakan yang dilesatkannya tadi sengaja dibiarkan meleset. Yang mana bukan lain tujuannya adalah untuk menakut-nakuti sekalian merusak berbagai barang penting yang sedang digunakan oleh Ice. Dan benar saja Ice pun kembali menyadari bahwa teropong yang sebelumnya digunakan kini telah rusak karena berhasil ditembak. Di tengah rasa putus asanya itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa Matt ternyata masih hidup. Dan agar Juba tak menyadari hal itu, Ice pun mengisyaratkan agar Matt bergerak perlahan. Dan untuk lebih jauhnya, Ice pun segera memberitahukan tentang lokasi keberadaan Juba yang berada di tumpukan limbah. Untuk memperlancar taktiknya, Ice pun kembali mengajak Juba mengobrol, sampai ia benar-benar yakin kalau Matt bisa meraih senjatanya. Namun secara tidak sadar saat Ice berbicara pada Matt, ternyata radionya menyala dan membuat Juba mendengarnya. Beruntung saat itu Matt sudah berada di posisi dan langsung menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah.
Namun sayang sekali usaha Matt tersebut gagal karena tidak lama setelah ia menembak, Juba pun langsung kembali membalas tembakan dan membuat Matt terkapar tepat di hadapan Ice. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ice pun kemudian mendengar desis radio dan ia pun mulai memperbaiki antena radio miliknya, menggantinya dengan antena radio yang telah diambilnya tadi. Setelah itulah radio pun kembali bisa berfungsi dan berhasil tersambung ke kantor pusat. Ice yang tadinya mulai menyerah seolah kembali mendapat semangat baru dan harapan bahwa dirinya akan segera selamat. Namun sayang sekali dengan cepat frekuensi radio Ice segera ditutup dan Juba langsung mengambil alih pembicaraan dengan kantor pusat dan mengabarkan kalau misi mereka aman-aman saja. Mendengar kalau semuanya baik-baik saja, kantor pusat pun mengatakan kalau penjemputan akan dilakukan sore hari. Mendengar obrolan Juba dengan pusat, ia pun jadi sadar kalau selama ini Juba tidak hanya membajak radio, tetapi juga sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke tempat itu, yang nantinya akan dibantai satu persatu. Dan untuk kedua kalinya, Ice pun kembali pingsan. Dan saat tersadar di sore hari, ia langsung kembali menghubungi Juba. Karena tidak ada jawaban juga, akhirnya Ice pun memutuskan untuk mengambil senjata milik Matt dengan bantuan sebuah tali tambang yang ia temukan. Sementara di sisi lain mulai terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba dan dibantai habis oleh Juba, akhirnya ia pun memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Setelah senjata berada di posisi, ia pun nekat langsung meruntuhkan tembok yang tersisa. Hal itu membuat Juba sedikit kesulitan karena pandangannya terhalang oleh debu reruntuhan itu. Akhirnya ia pun menembak secara acak di antara debu-debu itu. Dan saat itulah Ice pun melihat kilatan tembakan dan langsung menembakkan senjatanya ke arah kilatan itu. Dirasa kalau sudah berhasil melumpuhkan Juba, Ice pun akhirnya berdiri dan penolong pun langsung mengamankan perimeter di sana. Saat akan dibawa, ia pun sempat mengatakan kalau di tumpukan limbah masih ada musuh. Namun sayang sekali mereka tidak mendengarkan karena suaranya terhalang oleh suara heli yang ada di sana. Saat mereka mulai terbang melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba tembakan kembali terdengar dan langsung memburu mereka. Akhirnya kedua heli itu pun harus terjatuh bersama semua tentara di dalamnya. Keesokan harinya, pusat pun kembali menghubungi heli dan Juba pun kembali membajak radio itu dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.